wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini ditemani dengan rintik hujan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, menempuh jalan yang insya Allah taala bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk memperlancar upaya kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga berusaha untuk melantunkan senantiasa sholawat serta salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, segenap tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam meniti jalan kebaikan ini. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kecil kedatangan hari kiamat. Tanda-tanda ini sudah terjadi, bahkan sebagian masih berlangsung. Kemarin kita sudah membahas tentang fenomena menjelang akhir zaman, masjid-masjid akan dihias dengan begitu indah. Orang-orang akan berbangga-bangga dengan penampilan fisik dari masjid itu, tapi kemudian esensi dari pembangunan masjid itu dilupakan, termasuk pembangunan manusianya, pembangunan orang-orang yang mengisi masjid itu semakin hari semakin dilupakan. Maka masjid itu hanya menjadi sarana melakukan ibadah-ibadah mahdhah saja. Masjid bahkan sebagian direduksi fungsinya, dikurangi fungsinya hanya sekedar sebagai sebuah tempat wisata saja, yang seolah-olah kehilangan makna sejatinya kenapa masjid itu dibangun. Kita juga melihat fenomena rumah-rumah dihias dengan begitu indah. Ya, kalau tadi masjidnya, sekarang rumahnya menggunakan berbagai macam ornamen yang mahal-mahal, ya, yang seolah-olah itu merupakan satu tujuan orang itu untuk hidup, dan kadangkala bahkan membuat para penghuninya semakin susah melupakan dunia. Ya, pengen umawis didandani apike koyo ngene kok mosok mau dienggoni setahun rong tahun mari ngono mati cah. Wis piye carane bergak mati. Seperti itu. Lalu yang terakhir kemarin kita membahas tentang banyaknya petir yang menyambar-nyambar, ya, membunuh sebagian dari manusia dengan kekuatannya. Nah, hari ini kita masuk ke tanda-tanda kecil yang ke-55, yaitu kathratul kitabah wantisyaruha. Semakin banyaknya tulisan dan menyebar luasnya tulisan tersebut. Dalam hal ini Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullah taala wa mata'na bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain mengatakan, kanatil kitabatu wal kutubu ghairu muntasyirah. Dulu yang namanya tulisan, yang namanya kitab itu tidak banyak bisa didapatkan oleh manusia. Bal adamul kitabati dhahiratun bainan nas. Ketiadaan tulisan itu sangat jelas nampak pada zaman dahulu di antara umat manusia. Ya, faktornya karena apa? Ya satu, tentu karena banyak orang itu tidak tahu baca tulis. Yang kedua, zaman itu belum ada satu medium yang bisa digunakan untuk menulis. Orang sampai di zamannya Nabi Muhammad SAW, tahun abad keberapa itu berarti? Abad ke-7 Masehi, ya, abad ke-7 Masehi itu masih menggunakan lempengan tanah untuk nulis, masih menggunakan pelepah kurma, masih menggunakan kulit binatang untuk nulis. Dan nulis di atas medium-medium itu berat, susah, ya, karena tidak mungkin menggunakan pulpen, ya kan? Dia pasti menggunakan pahatan, dia pasti menggunakan macam-macam. Kemudian
Teknologi tulis menulis itu berkembang saat Cina berhasil menciptakan dan menemukan kertas. Meskipun mungkin di abad ke-7 itu Cina sudah menemukan kertas, cuman pada saat itu teknologinya tidak banyak diketahui oleh orang. Baru kemudian di zaman umat Islam, kertas itu kemudian diimpor ke Jazirah Arab, digunakan untuk tulis menulis, terutama hal-hal yang terkait dengan administrasi negara. Revolusi industri yang terjadi di negara-negara Eropa, terutama di Inggris, dengan ditemukannya alat cetak, bukan hanya merubah sudut pandang manusia terhadap agama, tapi menjadikan tulisan itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Apalagi setelah itu ditemukan mesin cetak, ya, itu masya Allah ceritanya kalau zaman itu abad ke-18 ya, itu tiba-tiba Bible, Injil, ya, itu kan dulu eksklusif hanya bisa dikonsumsi oleh para pendeta. Maka pendeta itu menyembunyikan banyak fakta yang ada di dalam Bible ini, terutama hal-hal yang terkait dengan penyelewengan. Tapi itu tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, begitu alat cetak itu ditemukan oleh orang-orang barat, mulai saat itulah Bible dicetak banyak-banyak. Dan ketika Bible dicetak banyak, bisa dibaca oleh semua orang, maka pada waktu itu mereka, para pembaca dari kalangan umum itu menemukan banyak kontradiksi, menemukan banyak penyelewengan-penyelewengan, perubahan-perubahan dari naskah-naskah yang terdahulu. Nah, mulai zaman itu kemudian berkembang yang namanya dunia tulis menulis. Ya, fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Kanjeng Nabi memberitahukan anna min alamatis saah, bahwasanya bagian dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah zuhurul qalami, munculnya alat yang bernama pulpen, wantisyara al-kutubi wal kitabati, dan menyebarnya buku-buku dan tulisan. Nah, sekarang Masya Allah sudah tidak terhitung lagi ya berapa buku yang ada di atas muka bumi ini. Banyak guys. Ya, seperti itu. Bahkan saat ini siapa saja bisa loh nulis, karena sekarang nulis itu tidak harus di buku. Nah, sampeyan nulis di media sosial itu ya jenenge nulis, dimanapun dan kapanpun, apapun itu iso sampeyan tulis. Bahkan perkara-perkara yang tidak penting pun ditulis saiki. Nah, ujuk-ujuk ono sing nulis status lagi galau nih guys. Lo gitu lebih. Ya. Fa'ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday as-saah taslimal khassah. Di antara perkara-perkara yang akan muncul menjelang hari kiamat itu adalah taslimal khassah, yang kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Orang itu hanya memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Nek gak dikenal wis gak padha ngucap salam. Wa fusyuwat tijarati hatta tu'inal mar'atu zaujaha ala tijarah, dan semakin merebaknya perdagangan jual beli. Dan itu sudah kita bahas juga, apalagi setelah munculnya marketplace, e-commerce yang membuat setiap orang itu bisa berjualan, bahkan ketika dia tidak punya barang itu jualan. Ya, sehingga ibu-ibu, istri-istri itu terpaksa membantu suaminya untuk berdagang. Bahkan terus kemudian kebalik, saiki bojone sing wedok sing dodolan, sing lanang enak-enakan turunan omah. Sekarang seperti itu. Wa qata'al arham, lalu muncul pula pemutusan tali silaturahim wa syahadataz zur, dan kesaksian palsu, wa kitmana syahadatil haq, dan menyembunyikan kesaksian yang benar, wa dhuhurul qalami, dan munculnya yang namanya qalam. Wa la'allal makna min qawlihi wa dhuhurul qalam, dan ada kemungkinan makna dari munculnya al-qalam, pulpen di sini maksudnya adalah zuhurul kitabati wal kutubil katsirah. Munculnya buku-buku, tulisan-tulisan yang cukup banyak, binti syariha wa tabaiha, menyebar di mana-mana dan dicetak di mana-mana. Hatta tusbiha maisuratan lada aglabin nas, sampai-sampai orang itu kalau mau baca buku aslinya gampang. Bisa babui tawafuri wasailit tibaati wat taswiri wan nasri al haditsah. Karena apa? Karena sekarang perantara untuk mencetak, perantara untuk mengkopi, perantara untuk menyebarkan itu semakin modern.
Wa raghma hadza kulluh, dan meskipun ini semuanya sudah terjadi, tajidul jahla mutafassyian bainan nas. Tapi justru semakin banyak buku, semakin orang itu bodoh, nggak ngerti dalam urusan-urusan agama. Fakta ya. Dulu ketika buku itu menjadi barang yang cukup langka, ilmu itu menyebar dengan cukup pesat. Kualitas ulama-ulama kita sangat mumpuni sekali. Sekarang sebaliknya, semakin banyak buku, orang semakin jahil, terutama bi umuri syariatihim wa dinihim, hal-hal yang terkait dengan syariat dan agama. Masya Allah, semakin nggak ngerti orang itu. Justru di saat kita semakin mudah untuk mengakses buku dan berbagai macam tulisan. Loh, hampir tiap hari grup WA sampean ono piro? 50 ono. Guyul. Grup sing jumlahnya 50 luwih, bahkan ono sing duwe grup sampai 100. Ikut tiap hari pasti ada ilmu agama yang ditulis di situ. Tapi bisa diambil manfaatnya enggak? Belas. Kita enggak mengambil manfaatnya. Ya, mbok pancene awak dhewe sing males maca mergo wis kakean tulisan. Lho sampai ape muntah-muntah awak dhewe iki ngasih nyawang tulisan nang grup-grup nih. Makanya mau males. Kalau saya pribadi ya, mau males nek ono sing ngirim ilmu nang WA wis. Mending tulisan nang buku, engko tak wacane bukune sampeyan saja. Ya. Sekarang setiap orang bisa menulis. Mau itu urusan penting enggak penting, yang penting nulis. Ya. Dan ini membuat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi benar-benar terwujud. Ya, orang semakin banyak buku, semakin mudah mengakses ilmu, tapi justru kebodohan itu merajalela di mana-mana. Makanya saya itu paling mau males kalau terus kemudian share sesuatu di grup WA itu. Ya, karena apa? Kalau nasi gelem maca bisa. Ya, sak penting-pentingnya itu loh. Nah, karena kita pun ketika ada sebuah tulisan susah untuk memverifikasi itu benar atau salahnya, itu juga susah. Seperti itu. Wa yu'ayyidu hadza aidan haditsu Anas, dan fenomena ini juga terus kemudian dikuatkan oleh hadis yang berasal dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat semakin dekat, an yurfa'al ilmu, ketika ilmu itu diangkat, wa yadhharul jahlu, dan kejahilan, ketidaktahuan manusia tentang urusan-urusan agama itu semakin merajalela. Ya, bahkan sekarang fenomena ini sudah masuk ke dunia pesantren, pondok. Cah pondok itu masya Allah, pondok 6 tahun kadang-kala urusan agama gak ngerti. Ya, ini kan aneh. Gitu. Ngapain nais 6 tahun loh untuk pondok kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Gak apa. Ya, la ilaha ula wala ilaha ula, sampai diartikan hula hulu. Masya Allah. Wa yafshu zina, dan zina merajalela di mana-mana. Wa yushrabul khamru, dan khamr diminum, dikonsumsi. Wa yadhhabar rijalu wa yabqan nisa'u, dan laki-laki semakin banyak yang meninggal dan perempuan semakin banyak jumlahnya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, sampai terus kemudian bagi 50 orang perempuan itu 1 orang laki-laki yang memimpin mereka. Ya, masya Allah. Nanti menjelang hari kiamat, ya, dengan berbagai macam pertempuran, peperangan yang ada, jadi, dan itu tanda-tanda hari kiamat yang sekarang sudah banyak terjadi. Fa hadhil alamatu dhahiratun lil iyani, dan tanda-tanda ini sangat jelas bagi penglihatan kita, likulli man ta'ammala ahwalan nasi fi ma'rifati umuri dinihim, bagi setiap orang yang memikirkan kondisi umat manusia dalam urusan pengetahuan agama. Nas'alullah lil jami' al-fiqha fid din. Maka gini, semakin hari orang yang semakin paham tentang agama itu semakin sedikit. Dulu kita punya banyak tokoh yang menguasai berbagai macam ilmu. Ya, di saat masyarakat sedikit, mereka terus kemudian berbondong-bondong untuk mencari ilmu kepada para kiai tersebut. Ya, begitu generasi mereka itu hilang, maka muncullah generasi yang
tidak memiliki stok orang-orang alim yang mencukupi. Ya, apalagi terus kemudian dipicu oleh kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di medan-medan yang lebih bersifat umum. Ya, maka semakin klop pula. Ditambah dengan fenomena kecenderungan beberapa pesantren saat mereka menginduk kepada diktis, diktis ya, namanya itu yang terkait dengan pendidikan, bukan diktis, pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama itu lebih menitik beratkan aktivitas belajar mengajar itu pada pelajaran-pelajaran yang bersifat umum juga. Akibatnya orang yang memahami agama semakin sedikit. Ya, sudah begitu terus kemudian masyarakat juga disuguhi dengan fenomena orang-orang yang dianggap ngerti agama itu sering berdebat, ya, tidak ngurusin umat, malah mengurusi hal-hal yang terkait dengan egonya sendiri atau ego dari kelompoknya sendiri. Ya, maka kuaco. Di saat kita semakin banyak memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, di saat itu pula kita terus kemudian semakin tidak tahu dengan urusan agama kita. Ini perkara yang cukup menyedihkan terjadi di kalangan kita. Maka harusnya kita ini back to basic ya, kembali ke perkara yang paling mendasar, belajar dari hal yang paling ringan. Ya, masalah apa? Ya, misalnya dalam masalah apapun, sampeyan misalnya akidah, ya mulai belajar kenal sopo iku Allah, sopo iku Rasul, apa iku agama Islam. Belajar yang mendasar-mendasar, membuat sampeyan terus kemudian tergerak untuk beribadah, lalu mempelajari syariah. Ya, sampeyan belajar thaharah maneh, piye carane wudu, apa iku rukun iman, apa iku rukun Islam, piye carane salat sing bener dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang sangat mendasar. Ya. Dan itu yang sedang kita butuhkan sekarang. Bukan omongan sing terus kemudian terlalu dhuwur-dhuwur, ndak. Masyarakat kita ini butuh perkara-perkara yang sangat mendasar. Cuman saya tidak banyak orang yang mau bergerak dalam ranah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nomor 56, iktisabul mali bil lisani wat tabahi bil kalam. Orang itu mencari harta dengan menggunakan lisannya mereka, wat tabahi bil kalam, dan orang-orang berbangga-bangga dengan ucapan-ucapan, omongan-omongan yang mereka lakukan. Di sini beliau mengatakan, laisa aiban, tidaklah sebuah aib, an yaktasibal mar'u al mala, ketika seseorang mencari harta, au yanalat dunya, atau dia mendapatkan dunia, biturukil masyru'ah, dengan cara-cara yang disyariatkan. Wa min dzalika at-takassub al masyru' an tariqil bayani wal kalami wal hujjah. Dan di antara metode untuk mendapatkan harta yang diperbolehkan oleh syariat itu melalui al-bayan wal kalam wal hujjah. Melalui apa? Melalui penjelasan kepada orang lain, melalui omongan, dan melalui al-hujjah, memberikan hujjah, alasan-alasan. Kama yaf'alul muhami, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengacara, wal muallim, dan juga para guru, wa ghairihim aw wa ghairuhum, maupun yang lainnya. Fajullu i'timadihim ala dzalik, maka mayoritas aktivitas mereka itu disandarkan pada yang namanya lisan. Guru nek ngulang nganggo apa? Ya nganggo omongan. Iya kan? Pengacara nek lagi belok utawi lagi nuntut gawe apa? Gawe omongan. Loh, bahkan sekarang penjual itu ikut-ikut gawe omongan. Apa meneh nek lagi live streaming nang toko-toko online itu kan omongan semuanya itu. Ya. Dan itu bukan termasuk perkara yang tercela. Itu termasuk perkara yang masyru', selama yang mereka lakukan itu baik. Walakinnal mazmum. Nah, di sini terus kemudian beliau menjabarkan bahwasannya lakinnal mazmum, adapun yang tercela, an yaqulal insanu ad-dunya bilisanihi, ketika orang itu memakan dunia, mendapatkan pundi-pundinya menggunakan lisannya, imma bikafrotil madah, baik dengan cara banyak menyanjung, wasana'i bil batil, dan memuja dengan cara yang batil, liman la yastahiqu, kepada orang-orang yang tidak layak. Jadi begini, jadi guru itu termasuk perkara yang baik. Nek sampeyan dadi ustadz, ya itu termasuk perkara yang baik. Dadi pengacara itu termasuk perkara yang baik. Yang tidak baik adalah ketika sampeyan menggunakan
aktivitas yang mengandalkan lisan ini untuk menjilat orang. Jadi pengacara digunakan untuk membela yang sudah jelas-jelas salah. Jadi ustadz, jadi kiai digunakan untuk menjilat para penguasa agar mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Jadi guru senengane nyanjung wong tua dari murid-muridnya yang kaya. Sing fakir gak usah disanjung-sanjung lah, gak oleh duit baik kok. Seperti itu. Itulah perkara yang mazmum. Karena apa? Kita menyanjung orang dengan menggunakan lisan kita, padahal orang tersebut tidak layak. Bosone saiki apa? Buzzer. Nah, buzzer itu kan bener salah, yang penting share, yang penting viral. Seperti itu. Bener, salah, yang penting viral. Tugas saya adalah memviralkan. Mau itu toh. Akan tidak peduli bener salahnya itu. Ya. Au bil halafil kadhibi fil bai'i wasyira, atau yang tercela itu juga ketika ada para penjual yang suka bersumpah palsu. Demi Allah, Cak, aku lo barang iki gak oleh rego sakmono, wong modale bae gak nyampe kok misalnya. Padahal ya nyampe. Ya. Wa ma syabaha dzalika, dan yang lain sebagainya. Kanali Umar ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas ila abihi hajah. Ini ada sebuah cerita dari cucunya, dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari anaknya Sa'ad yang bernama Umar itu pergi ke rumah bapaknya karena ingin menunaikan sebuah hajat. Faqaddama baina yadayhi hajatahu kalaman mimma yuhadditsun nas minal balaghati wasajai wasana yatawassaluna bihi liqada'i hajatihim. Lalu terus kemudian dia menyampaikan kebutuhannya kepada ayahnya itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang cukup memikat. Lam yakun Sa'ad yasma'uhu min qabl, yang tidak pernah didengar oleh bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Falamma faragha, kemudian setelah selesai Sa'ad mengatakan, ya bunai, qad faragta min kalamika, wis mari ta sampeyan. Ngomong apik koyo ngono, ngomong enak koyo ngono. Masyaallah. Qala na'am, betul Bapak, kula sampun mantun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ma kunta min hajatika ab'ad wala kuntu fika azhad minni mundu sami'tu kalamaka hadza. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun yaquluna bi alsinatihim kama taqulul baqaratu minal am. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat akan muncul orang-orang yang mereka itu makan dari mulutnya. Maksudnya mereka mencari uang itu dengan mulutnya. Ya, sebagaimana sapi itu makan langsung dari tanah dengan menggunakan mulutnya. Nah, ini hadis yang pertama. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, min iktirabi saati, di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah antur fa'al asraru, ketika orang-orang jahat itu dielu-elukan. Wa yudha'al akhyaru, dan orang-orang yang baik itu dihinakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa yuqabbahal qawlu wa yuhassanal amalu wa tantashiru fi al-qaumi al-masa'atu, dan perkataan itu semakin jelek dan amal itu semakin bagus. Wa tantashiru fil qaumi al-masa'ah, dan menyebar di masyarakat itu al-masa'ah. Al-masa'ah di sini kemudian diterjemahkan dengan makutiba siwa kitabillah, apa-apa yang ditetapkan selain dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan-keburukan yang tidak pernah ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini syahid dari apa yang sedang kita bicarakan adalah ketika perkataan itu menjadi tidak baik, menjadi jelek. Karena apa? Karena dijadikan sebagai wasilah untuk mencari sesuap nasi. Dan sekali lagi, maksud dari perkataan ini bukan berarti kok kita tidak boleh bekerja dengan menggunakan lisan.
Karena dari zaman dahulu para ulama kita juga menggunakan lisan mereka, Nabi juga menggunakan lisannya untuk menyebarkan agama. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita tidak membicarakan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Itu yang di garis bawahi larangan tersebut. Ya, tapi ketika dalam kondisi-kondisi normal ya tidak jadi masalah. Seperti itu. Kemudian setelah itu nomor 57, intisyarul kutubi ghairil Quran, merebaknya buku-buku selain Al-Quran. Ini tadi sudah kita bahas ya, ketika tulisan merebak maka buku-buku yang berisi selain ayat-ayat Allah, berisi selain sabda-sabda Rasulullah SAW itu semakin banyak menyebar di mana-mana. Dan menjelang hari kiamat nanti semakin banyak. Dan sayangnya sekali lagi semakin banyak buku bertebaran, tulisan di mana-mana, semakin orang itu jahil dengan agamanya, semakin tidak tahu dengan agamanya. Kemudian yang nomor 58, ini masih tersambung dengan perkara-perkara tadi. Zamanun yaktsuru fihil qurra'u wa yakillu al-fuqaha wal ulama. Nanti akan datang suatu masa, bahkan mungkin sekarang sudah terjadi, di mana orang itu banyak yang hafal Al-Quran. Ya, tapi yakilul fuqaha wal ulama, yang kemudian bisa dianggap sebagai ahli fikih, ahli agama, itu sedikit. Artinya apa gini? Kemungkinan yang pertama, orang itu hafal Al-Quran sekedar apal tok, tapi dia tidak faham isinya. Ya, apal, aman apal, 30 juz. Bahkan yang orang sampai 40 hafal aku. Tapi sampean ngerti isinya? Enggak apa. Blas. Lah apa sampean hafal iki dikongkon bapak kok. Ya, cuma segitu saja. Ya. Dan fenomenanya banyak yang seperti ini. Pondok-pondok tahfidz, bukan terus kemudian ingin mereduksi, ingin mengurangi nilai yang ingin dibangun oleh pondok-pondok ini, enggak. Cuman kadangkala beberapa pondok itu melupakan aspek al-fahmu, melupakan aspek al-fikih, pemahaman terhadap apa yang sedang dibaca. Nah, fenomena ini terus kemudian membuat masyarakat kita itu kebingungan. Karena apa? Di masyarakat kita tidak bisa membedakan mana yang qurra, mana yang mubalik, dan mana yang ulama. Ngerti ya maksudnya ya? Karena ini berbeda. Qurra itu ya orang yang hafal Al-Quran, mbok paham mbok gak, sing penting hafal. Mubalik itu yang bertugas untuk menyampaikan ilmu agama. Ilmu agama itu luas. Apa? Bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk pengingat, bisa dalam bentuk mau'idhah, bisa dalam bentuk hikmah, atau sekedar bisa dalam bentuk dongeng pengantar tidur. Itu mubalik semuanya itu. Kan orang mubalik menceramah cerita terus. Dan cerita-cerita khurafat toh. Yang dibahas itu adalah tentang karomahnya para aulia, mariman. Ngono ya seneng kok masyarakat kok masalahnya. Dan ketika mereka sudah bisa bercerita seperti itu, dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai ulama, otomatis belum. Mubalik iya, tapi belum tentu ulama. Ya. Kemudian ulama ada tingkatannya sendiri. Dia paham ilmu alatnya mantap, ilmu alatnya mumpuni, bisa mengistimbat hukum, ya, walaupun tidak sempurna, misalkan bisa mengetahui illah, bisa mengetahui usul, bisa mengetahui macam-macam. Memiliki kapasitas keilmuan yang dengan ilmu tersebut dia bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jumlahnya tidak banyak. Ya, yang sering kita jumpai di masyarakat, ya mungkin termasuk saya, itu adalah mubalik, bukan alim. Cuman kadang-kala ya masyarakat kita tidak peduli, pokoknya sing wis iso munggah mimbar itu ya dianggap sebagai ulama. Makanya kemarin ketika lagi apa jenenge viral son horeg itu, ada beberapa mubalik yang tidak tahu diri, memposisikan diri mereka sebagai alim. Nek sampeyan mubalik, wes sampai noai apa-apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama gitu. Ojo malah membuat tandingan yang membuat masyarakat itu sampai mengatakan, loh, kiai saya ini mengatakan son horeg tidak apa-apa kok. Kiai sama niku sopo? Kiai ini mereka itu ulama atau sekedar mubalik? Karena beda ulama dengan mubalik itu. Wong ulama saja itu tidak satu level. Ada ulama sekali berimam Syafi'i, ada ulama sekali berimam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad. Ada yang sekali berini, ada yang di bawah mereka.
Ya kan? Ada Imam Ghazali, ada Imam Nawawi, ya, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnu Qudamah, ya. Itu levelnya berbeda dengan yang pertama. Ada yang di bawah mereka lagi. Ya, ulama saja itu tingkatannya berbeda-beda. Kok terus kemudian ada ulama disamakan dengan mubalik? Tidak bisa. Maka kalau sampean pengen mencari ilmu hukum terutama, pergilah ke ulama, ojo pergi ke mubalik. Beda itu nanti. Nah, ketidaktahuan masyarakat kita membuat semuanya rancu, wis. Ya, sampai di salah satu video itu yang saya lihat di mana? Di TV itu loh, tentang sono horak itu. Kiai saya mengatakan begini, boleh, berani kan fatwa MU bermasalah loh, sampai mengatakan ada fatwa bermasalah iki piye ceritanya. Itu kan gara-gara mubalik yang nggak sadar diri, memposisikan diri mereka sebagai seorang ulama, padahal ilmunya nggak sampai ke situ. Makanya Imam Ghazali itu sampai terus kemudian pernah mengatakan sebuah pernyataan yang cukup terkenal, lausakatal jahil lama intasarul khilaf gitu ya. Nek misalnya uang sing gak ngerti iku meneng, tentu perdebatan itu tidak akan menyebar luas kemana-mana. Kenapa fatwa horak itu kok terus kemudian menyebar kemana-mana sampai menjadi isu nasional, masuk TV dan lain sebagainya? Mergo ono uang bodoh, aku apa? Ngomong ono uang goblok itu gak enak. Yang kemudian ikut nimbrung bicara dalam masalah ini. Nek sampeyan nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah fikih, nggak ngerti masalah usul fikih, menengok, ya, menengok. Jangan terus kemudian masuk ke ranah orang lain. Ibaratnya ini mohon maaf ya, seperti misalkan siapa, Cak Fik misalnya, nggak ngerti tentang masalah mesin, lah kok terus kemudian ngomong no Mas Ari, opo tah, bengkel Mas Ari juga. 16, kok kira ini. Nah, seperti itu. Kan bukan ranahnya. Ya kan? Pada balik sampeyan terus kemudian nang omahku kan. Aku kok ngewulunan ya tadi. Terus dodoku iki sering berdebar-debar. Untukku ya lowor. Ngono ku diwacakno apa ya ta? Ya gak nyambung. Ojo diwacakno. Nang dokter. Sampeyan salah alamat. Wong sakit kok goleki ustaz. Engkau nek golek ustaz, nek wis mari kono terus kemudian jaluk donga, tidak jadi masalah. Karena sudah berusaha dibantu dengan doa dan tawakal. Seperti itu. Iki gak. Ya. Seperti itu. Maka satu hal yang selalu kita sampaikan ke sampeyan nek misalnya mengikuti sejak awal perjalanan ngaji Surban ini ya, itu adalah satu, kita harus berpegang teguh pada yang namanya otoritas ilmu. Setiap orang itu punya otoritas tersendiri. Ya, Mas Ari ahli di bidang perbengkelan. Wis, pokoknya Mas sepeda motorku Mas, nek sampean cekel wis cekel. Aku gak ngira ngomong apa-apa Mas. Karena saya percaya. Ini urusan cetak mencetak, barek Cak Fik. Wis tak serahno Cak Fik. Sampeyan apa-apakno ya. Seperti itu. Ya, nek masalah urusan Al-Qur'an wis tak serahno barek Ustaz Zumar, tak serahno barek Ustaz Novang. Wis percaya ae. Karena memang sudah ahlinya. Kayak begitu loh. Karena mereka memiliki otoritas, memiliki kekuasaan dalam masalah itu. Ya, yang jadi masalah sekarang banyak orang tidak memiliki otoritas, ngomong-ngomong, ya, seolah-olah mereka mengetahui segalanya. Di sini terus kemudian muncul yang namanya post-truth. Ketika kebenaran itu ditentukan bukan karena dia sesuai dengan fakta, tapi karena dia sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai dengan keinginan kita itu adalah kebenaran, meskipun itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, munculnya nanti seperti itu. Ya. Yang kedua, selain kita berbicara tentang otoritas ilmu, maka sejak awal kita sampaikan kepada sampeyan ya, nih sampeyan pengen belajar Al-Quran, itu kita sarankan sampeyan pergi ke Ustadz Lutfi, sampeyan pergi ke Ustadz Imam, sampeyan pergi ke Ustadz yang memang di situ beliau spesialisnya Al-Quran. Nek sampeyan pengen belajar akidah dulu sebelum Allah mengambil Ustaz Sofi misalkan, ayo sampeyan belajar ke Ustaz Sofi. Ya, nek sampeyan pengen belajar ilmu dakwah, hadis yang terkait dengan pembinaan akhlak, adab, sampeyan belajar ke Ustaz Hambal. Loh, kita sudah arahkan sejak awal sampeyan ini untuk kesini. Dan kita tidak menutup itu semuanya. Ya. Nek sampeyan pengen belajar fikih enggak apa-apa kalau misalkan pengen belajar di sini. Dan ketika belajar fikih jangan pergi kemana-mana dulu sampai sampeyan khatam fikih nang kene. Karena apa? Kita tidak ingin membuat sampeyan menjadi kebingungan. Jarene iki ngene, jare iki ngene. Wah, bingung kabeh. Seperti itu.
Dan itu sejak awal kita sampaikan kepada teman-teman semuanya ya yang mengikuti perjalanan Surban ini. Sehingga apa? Satu, sampeyan mengerti tentang konsep otoritas ilmu, kepada siapa sampeyan harus pergi ketika mau dapat ilmu. Ya, terutama ilmu-ilmu agama. Kalau ada yang lain, ayo sampeyan sebutkan. Sampeyan pengen belajar apa? Misalnya pengen belajar sejarah. Sopo wong kene sing terus kemudian ahli sejarah, yang bisa diambil faedahnya, bisa diambil ilmunya. Kalau di majelis-majelis online bisa sampeyan dengarkan kalau sejarah itu kayak Ustadz Salim, ya kan? Itu bagus. Dulu ada namanya Ustadz Budi Azhari. Itu sejarahnya bagus sebelum akhirnya beliau berpindah ke konsep pendidikan. Sekarang mungkin sampeyan bisa belajar sama Ustadz Asep Sobari. Nah, itu nangko sampeyan goleki iku jeneng-jeneng itu. Nek sampeyan pengen belajar adab, akhlak, ringekno agim, wis. Marem-marem insyaallah. Nek sampeyan pengen belajar fikih, ya sampeyan belajar kepada misalnya ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, ya. Mungkin Gus Baha. Terus kemudian siapa lagi? Sampeyan belajar itu kalau majelisnya pengen online. Tapi kalau cuma sekedar tabligh, ya sampean ringekno sapa wae gak apa-apa. Gitu. Ya, ini yang harus kita camkan. Yang kedua, itu juga membuat kita, saya pribadi terutama, memiliki kesadaran yang penuh bahwasanya saya ini tidak ahli di segala bidang. Makanya biyen sore awal-awal sampai sebelum pindah dari Al-Mutakin, itu kan sering kita sampaikan ke sampeyan. Ini ada orang undang saya untuk berbicara tentang parenting misalkan, pendidikan anak. Ojo undang aku. Undang sing liya. Aku wae didik anakku gurung tentu bener kok. Ya, begitu. Tapi kan sampean ustadz, ustadz itu tidak bikul lisyai'in alim. Ustadz dalam bidang apa dulu? Kan begitu. Masalahnya kan Masya Allah, masyarakat kita ini menganggap ustadz itu wis ngerti kok wae. Ya, ini ono wong kesel bahkan digawa ning ustadz, ustadz tolong disuwuk ustadz. Ono sepeda motor rusak digawa nang ustadz, ustadz monggo disuwuk ustadz. Yang ngono kabeh lak bangkrut ustadz tok sing. Ya, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dan ada beberapa, ya kita tidak mengingkari lah beberapa, katakanlah oknum yang kalau disuruh untuk membicarakan apa saja wis disikat habis wis. Enggak, jangan seperti itulah. Kalau memang bukan spesialis kita, jangan masuk ke situ lah. Ya, jangan masuk ke situ. Ini tadi saya di WA oleh seseorang. Ini ceritanya. Saya diminta untuk memberikan sedikit motivasi agar guru-guru di salah satu lembaga pendidikan itu termotivasi untuk menulis. Pertama kali saya moco WA-ne itu tak kaget saya. Tak bales sih. Saya ini gak salah, Pak. Maksud, apa kok aku? Gak salah tuh sampeyan iki. Besok pasti pastikan seperti itu. Engko nak jenenge padha ngono lho. Padha-padha ekone, padha-padha seperti itu. Sampeyan gak salah, Pak. Akhirnya yang undang itu mengatakan, "Loh, jenengan ini kan yang ini." Loh iya, ya berarti tidak salah. Enggak, terus maksudnya apa hubungan saya dengan memberikan motivasi dalam dunia kepenulisan? Loh, saya ini pemula loh. Ya, seperti itu. Pokoknya nek wis gitu ya repot. Ya, nek wis gitu ya repot. Maka nek sampeyan pengen ngundang, ya, ini yang selalu saya camkan dari awal ya, sekali lagi, saya katakan sekali lagi, ini mungkin sudah ke 20 kalinya atau 30 kalinya. Sesuaikan dengan tema serta kapasitas orang yang sampeyan undang. Misal di Mas Hadi ya, kan yang ngurusin bagian itu ya, di Asyukur misalkan, ya. Ketika sampeyan pengen belajar tafsir Al-Qur'an, sampeyan ngerti, sopo sih sosok yang ngerti tafsir Al-Qur'an di wilayah Pantura? Jangan terus kemudian, yang penting ustadznya iso juga ngono rek. Ustaz Zumar misalkan, pengen ngadakan pengajian di Makbul, pengen berbicara tentang pendidikan anak. Siapa kira-kira sing cocok? Ojo nyeluk Ustaz Eko. Gagal. Karena dia nggak punya otoritas untuk berbicara tentang masalah ini gitu loh. Ya. Jadi itu pentingnya kita bisa membedakan mana ulama dan mana yang sekedar mubaligh dan mana yang cuman sekedar qurra, ahli membaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, itu semuanya. Karena kalau tidak, nanti koyo kiamat bakalan luwih cepet tekone.
Guyonannya seperti itu ya. Masya Allah. Karena di zaman kita ini banyak orang yang hafal Quran, banyak orang yang ngerti hadis, tapi dia bukan ulama, dia hanya sekedar mubalik saja. Nah, makanya kalau kegiatannya itu apa? Kalau kegiatannya tablik, ya sudah tablik saja. Kalau ada tanya jawab yang terkait dengan tablik itu. Terus gak usah merembet ke mana-mana. Misal ada tablik, terus kemudian takut tentang masalah hukum. Yang berbicara kalau memang bukan spesialisnya, dia harus berani mengatakan, oh mohon maaf, ini bukan wilayah saya. Saya tidak memiliki otoritas dalam masalah ini. Nah, cuman ngomong koyok ngono iku, wah bote pol-pol. Masalah ini ngarep jamaah, nek misalnya jamaah 1000, nek misalnya jamaah 2000, ngomong saya tidak tahu. Itu pasti akan langsung membuat redup namanya. Ustadz kok gak ngerti? Hello. Nek sampean pengen golek ustadz sing serba ngerti, yo sampean celuk Syekh ChatGPT ku. Ringekno omongane, ngerti kabeh sampean takok yo apa dijawab. Ya, bahkan terakhir saya tanya diri saya sendiri dijawab loh. Dijawab. Masya Allah. Maksudnya saya tanya ke ChatGPT, kenal dengan nama ini enggak? Disebutin tuh, kemungkinan ada ini. Kok wah disebut loh. Masya Allah. Jadi nek sampean pengen belajar kepada sesuatu yang ngerti semuanya, ya ChatGPT itu sampean belajar nang kono. Ya, Gemini, apa mana? Apalagi sekarang AI itu kan mau macam-macam, enggak cuma satu. Ini sampean belajar nang kono. Tapi sampean enggak punya roh. Jiwanya hilang. Ya kan? Karena apa? Kita tidak menemukan kesatuan hati antara orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan, itu tidak ketemu. Maka mungkin itu salah satu sebab kenapa semakin banyak ilmu kita semakin bodoh, karena ilmunya disampaikan tidak dengan roh, tidak ada jiwanya, kosong. Ya man maca status WA ngono kan, diwaca, mari diwaca, wes gak berbekas belas. Ya, makanya nek saya boleh menyarankan, nek sampean pengen oleh ilmu, maca buku, ojo maca HP. Ya, seperti itu. Maka investasi buku lebih banyak daripada investasi HP atau kuota. Yes. Karena bagaimanapun nanti jiwanya penulis itu kadang-kala lebih nyampe ke kita. Tapi ketika kita podo pesannya sama ya, pesannya sama. Tapi antara orang yang menulis dengan tangannya dan orang yang terus kemudian sekedar moco menggunakan itu nanti nuansanya berbeda. Maka para ulama itu termasuk orang-orang sekarang, para asatidzah itu kemana-mana. Hal yang pertama kali dia cari apa? Toko buku. Seperti itu. Ya. Dan bahkan di negara-negara maju, termasuk negara-negara Skandinavia, Finlandia dan lain sebagainya yang merupakan kiblat pendidikan, itu mulai menginvestasikan dana pendidikannya untuk cetak buku lagi. Sebagian sudah mulai meninggalkan penggunaan gadget. Kita baru mulai menggunakan gadget dan meninggalkan buku. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan di poin ke berapa ini? 58 ya. Kita baca nanti.